Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas kelompok dengan tema itu Resume Fish Sukamoto dan studi kasusnya. Di mana kelompok saya itu terdiri dari saya sendiri, Andi Rehnal Fikri dengan NIM 2022 11037 dan M Muklis Aula Rahman 2022 11091. Kemudian yang terakhir itu Joseph Christopher Numberi 2022 11110. Sini akan dibacakan oleh saudara saya itu Joseph. Oke, terima kasih saudara Vicky. Di sini ada pengertian Fish Sukamoto. Fuzzy Inference System atau FIS Sukamoto adalah salah satu metode dalam sistem logika fuzzy yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan logika terbentuk, seperti if dan then, di mana setiap aturan menghasilkan output berupa nilai tegas atau Kripps menggunakan fungsi keanggotaan monoton. Next. Ciri khas metode FIS Sukamoto. Setiap aturan menghasilkan nilai output Kripps secara langsung atau tidak dalam bentuk fusi. Selanjutnya, fungsi keanggotaan pada bagian output atau konsekuen harus monoton. Artinya bentuknya selalu naik atau increasing atau turun decreasing. Selanjutnya, hasil akhir dari sistem dihitung dengan rata-rata tertimbang dari semua output aturan yang aktif. Next, Vicky. Metode FIS Sukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang terbentuk if, then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Selanjutnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau Kripps berdasarkan A, predikat atau fire strength. Selanjutnya, hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Muklis Aula Roman. Baik, terima kasih saudara Joseph. Selanjutnya adalah contoh kerja metode Fish Sukamoto. Nah, misalkan ada dua variabel input, var1x dan var2y, serta satu variabel output var3z. Nah, var1 terbagi atas himpunan A1 dan A2, var2 terbagi atas himpunan B1 dan B2, var3 terbagi adalah himpunan C1 dan C2. Ada dua aturan, yaitu if X adalah A1 dan Y adalah B2, dan Z adalah C1, if X is A2 dan Y adalah B1, Z adalah C2. Nah, langkah-langkah FIS Sukamoto itu yaitu adalah yang pertama, tentukan himpunan fuzzy dan input fuzzy. Kedua, aplikasi operator fuzzy. Ketiga, penegasan diffusification. Next. Studi kasus penentuan jumlah produksi pakaian. Next. Di mana latar belakangnya itu adalah setiap perusahaan khususnya yang bergerak di bidang perdagangan dan memproduksi barangnya sendiri tentu sangat memperhatikan jumlah produksi yang dilakukan. Hal ini penting agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat kelebihan persediaan barang. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem untuk menentukan jumlah produksi pakaian menggunakan metode Fuzzy Sukamoto. Dengan hasil studi kasus ada konversi NISA. Metode Fuzzy dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu menangani data yang kurang presisi. Selain itu, logika fuzzy juga sangat sesuai dilakukan untuk kebutuhan peramalan atau prediksi. Nah, penentuan produksi barang dapat dilihat pada tabel 1 ketika fungsi input, fungsinya yaitu input dan output, variabelnya permintaan, penjualan, persediaan, prediksi, himpunannya ada rendah dan tinggi, dan ada rentangnya juga. Nah, pada tabel data di atas itu dapat dibentuk sebuah kurva pada setiap data input yang ada. Nah, di sini kita dapat membentuk kurvanya yaitu kurva permintaan dan kurva penjualan, di mana kurva permintaannya itu yaitu adalah terbagi menjadi dua rumus, yaitu ada mu rendah dan mu tinggi. Dapat dilihat juga pada rumus tersebut ada dijelaskan di mana 1 sama dengan 350 min X per 275. Nah, X itu kurang dari 75 kurang dari X sampai 350. Nah, X-nya lebih dari 350. Nah, itu bisa dilihat dari data tabel di atas. Terus, sedangkan yang tinggi adalah X min 75 per 275. Nah, X-nya kurang dari sama dengan 75. 75 kurang dari sama dengan X kurang dari 350. X-nya lebih besar dari 350. Sama dengan kurva
permintaan, kurva penjualan pun dapat dibentuk sedemikian rupa sampai dengan kurva persediaan. Nah, berdasarkan identifikasi data, maka dapat dilakukan perhitungan dengan data sebagai berikut. Pada bulan April 2018 terdapat data kemeja dengan jumlah permintaan sebesar 72, jumlah penjualan sebesar 50, dan jumlah persediaan sebesar 22. Berdasarkan data tersebut, maka akan dilakukan perhitungan dengan memprediksi jumlah kemeja yang akan diproduksi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan falsifikasi. Satu, permintaan terbagi menjadi dua, mu rendah dan mu tinggi. Mu rendahnya 1, mu tingginya 0. Penjualan dan persediaan pun hampir sama, di mana penjualan terdapat mu rendah sama dengan 1, mu tingginya sama dengan 0. Persediaan mu rendah sama dengan 130 dikurangi 22 per 130 kurangi 20, yaitu sama dengan 108 per 110. Hasilnya adalah 0,982. Sedangkan mu tingginya yaitu 22 min 20 per 130 min 20 sama dengan 2 per 110, yaitu jawabannya adalah 0,018. Setelah dilakukan falsifikasi, maka selanjutnya adalah menentukan fungsi implikasi. Fungsi implikasi ini menggunakan aturan MIN atau aturan rule. Selanjutnya, nah, aturannya yaitu adalah dapat dilihat pada tabel aturan. Sudah jelaskan juga pada tabel aturan terdapat rule 1 sampai dengan 8. Nah, berdasarkan aturan rule di samping, maka dapat ditentukan nilai alfa sampai predikat serta himpunan pada output yang berdasarkan pada setiap rule. Jadi pada aturan tersebut dapat dilakukan perhitungan sekalian dimasukkan dengan angka-angka yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Next akan dibacakan oleh saudara saya yaitu Vicky. Terima kasih saudara Muklis. Saya akan melanjutkan di mana diversifikasi dengan weighted average. Di mana langkah selanjutnya adalah melakukan diversifikasi dengan weighted average ini sehingga akan diperoleh jumlah produksi kemeja itu sama dengan bisa yang kalian lihat lah, di mana hasilnya itu 111. Sehingga jumlah kemeja yang harus diproduksi itu adalah 111 buah. Bisa kalian lihat perhitungan di atas ini. Ini adalah langkah diversifikasi dengan weighted average yang dimana hasilnya itu 111. Mungkin sekian dari penjelasan tugas ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.